Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kembali lagi bersama Ibu di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi, lebih tepatnya pada subbab pencerminan atau refleksi. Sebelum belajar, mari kalian membaca doa. Oke, selesai. Kita langsung mulai saja ya. Ada yang pertama, ada pencapaian pembelajaran, sejarah singkat, materi, contoh, dan soal. Sebelum memulai pelajaran, mari kita ketahui dulu pencapaian pembelajaran apa sih yang akan kita capai pada hari ini. Pencapaian pembelajaran itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat transformasi geometri pencerminan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil dari suatu transformasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Oke, selanjutnya kita ke sejarah singkat terlebih dahulu. Sejarah singkat, pada tahun 1782, ahli matematika Felix Klein mengusulkan prinsip pemersatu untuk menggolongkan beberapa geometri. Nah, inti dari konsep Klein tersebut adalah geometri transformasi. Nah, prinsip geometri transformasi adalah memetakan suatu persatu menggunakan himpunan titik-titik kembalinya sebagai output. Nah, definisi ini semakin memperjelas bahwa transformasi geometri adalah suatu cara memahami hubungan-hubungan antara semua geometri, baik Euclid atau non-Euclid. Selanjutnya, kita langsung saja ke materi ya. Nah, transformasi itu ada 4 bagian. Ada pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan yang pencerminan. Nah, coba nih ada sebuah cerita, ada emak sama si Raffi. Kata emak, kamu nih ya bukannya belajar malah nonton Transformer. Iya mak, bentar lagi habis kok filmnya. Besok ulangan matematika kan? Hayo, kemarin mak lihat kamu masih bingung menyelesaikan soal transformasi geometri kan? Transformer atau transformasi geometri kan ada persamaannya mak. Apa persamaannya coba? Nah, ada yang tahu nggak apa persamaan transformasi geometri dengan transformer? Nah, Transformer itu film yang menceritakan perubahan kendaraan. Nah, kata kuncinya itu perubahan. Dari kendaraan mobil atau tank menjadi sebuah robot yang memiliki senjata untuk mengalahkan musuh. Nah, sedangkan transformasi itu apa sih? Nah, merupakan perubahan, sama-sama melakukan perubahan. Perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal X, Y, awalnya posisinya pada titik X, Y, pindah ke posisi lain menjadi X aksen, Y aksen. Nah, bisa dipahami? Lanjut. Nah, ada ciri-ciri atau syarat refleksi. Pengertian refleksi itu sendiri adalah pencerminan suatu titik atau suatu benda pada koordinat kartesius. Yang pertama, titik yang terletak pada garis cermin tidak mengalami perubahan posisi. Yang kedua, titik yang tidak terletak pada garis cermin
akan dicerminkan sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, ini contoh dari pencerminan. Ada objek, nah ini cermin dan ini merupakan bayangan dari si objek. Nah, katanya titik yang terletak pada garis cermin tidak mengalami perubahan. Nah, dari titik sini ke titik sini dia tidak mengalami perubahan. Kita bisa lihat juga dari gambarnya. Apakah gambarnya ada yang berbeda? Tidak kan? Yang kedua, titik terletak pada garis cermin akan dicerminkan sehingga jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, ini objek, ini cermin. Jaraknya sama nih, satu kotak. Kita lihat lagi bayangannya. Jarak bayangan ke cermin juga sama, satu kotak. Nah, bisa dipahami kan? Lanjut. Nah, ada contoh nih, ada sebuah segitiga A, B, C. Akan dicerminkan ke sumbu Y. Ini kan sumbu Y, maka dia akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangannya ini ya. Titik A akan menghasilkan bayangan menjadi, nah di sini ya, titik A aksen, B aksen, dan di sini menjadi C aksen. Oke, bisa dipahami ya. Jaraknya pun sama tuh, ini 2 kotak atau 2 cm, ini juga menjadi 2 cm. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari pencerminan. Banyak sekali ya. Ada dicerminkan pada sumbu X, sumbu Y, titik pangkal, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, titik S, P, Q. Nah, kalian bisa hafalin nih rumus-rumusnya. Titik P, A, B akan dicerminkan, dia akan menghasilkan bayangan pada titik P itu. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, titik P berada pada koordinat 3,2. Di sini ya, 3,2. Tentukan koordinat titik A aksen bila dicerminkan pada titik O 0,0 atau titik pusat. Titik pusat kan ini, berarti dari sini kita cerminkan ke sini. Nah, maka tuh, titik P 3,2 dicerminkan pada titik pusat, dia akan menghasilkan di bayangan di titik min 3, min 2. Ini penyelesaiannya ya. Titik P, A, B, 3,2 dicerminkan pada titik pusat. Maka bayangan dari titik P itu adalah min 3, min 2. Contoh yang kedua, titik P berada pada koordinat 4,5. Di sini ya, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 5. Tentukan koordinat A aksen bila dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y kan yang ini, berarti kita akan mencerminkan titik ini ke sumbu Y. Maka titik P 4,5 akan menghasilkan bayangan pada titik min 4,5. Nah, ini penyelesaiannya. Titik A, B jika dibayangkan pada sumbu Y, maka menghasilkan min A, min B. Jadi, jawabannya min 4,5. Oke, selanjutnya ke soal. Nah, ada jodohkan nih, tahu kan apa itu penjodohan? Jadi kita harus memasangkan pertanyaan-pertanyaan ini atau pernyataan-pernyataan ini pada temannya, pada pasangannya.
Nah, kita harus mencari pasangannya masing-masing yang tepat. Yang pertama, transformasi. Apa sih transformasi? Persamaannya atau pengertiannya? Ya, betul sekali. Perpindahan. Yang kedua, titik P min 5,7 dicerminkan ke sumbu X, maka bayangan titik P adalah, nah berapa tuh pertanyaan ini? Titik P-nya min 5,7 dicerminkan ke sumbu X. Ya, betul sekali. Min 5, min 7. Yang ketiga, geometri transformasi. Ada di sejarah singkat. Apa yo? Ya, betul sekali. Prinsip ini dikemukakan oleh Felix Klein. Yang keempat, refleksi. Apa refleksi? Oke, persamaannya adalah pencerminan. Akibat dari pencerminan. Nah, dari pencerminkan dia akan menghasilkan bayangan. Lanjut. Oke, ada kuis PG. Yang pertama, jika segitiga tersebut dicerminkan terhadap garis hitam, maka segitiga bayangannya adalah, nih ada sebuah segitiga. Kita akan cerminkan pada garis hitam ini. Kita anggap garis ini cermin. Maka dia akan menghasilkan bayangan. Nah, yang mana nih kira-kira gambar yang tepat? Yang C. Coba kita yang C. Oh, semangat lagi. Yang B. Coba. Coba lagi. Yang A. Coba. Istimewa. Lanjut. Yang kedua, jika gambar di atas dicerminkan pada garis hitam, maka bayangannya adalah, nah, gambar ini akan kita cerminkan pada garis hitam ini. Nah, maka bayangan dari gambar ini adalah yang seperti apa? Yang D, coba kita lihat yang D. Harus mencoba lagi. Kita pilih yang A, coba. Nah, sekali. Oke, selanjutnya. Nah, ada kuis uraian. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Ini sebagai PR ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan ke ibu. Oke? Oke. Cukup sekian materi pembahasan hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.